Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali nih buat teman-teman Like Podcast. Ya, bersama saya Asrul. Hari ini tema kita ini agak berbeda, tapi masih berhubungan lah dengan podcast sebelumnya. Masih terkait dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau kemarin kita ngobrolin tentang mahasiswa rantau, terus kemudian ada mahasiswa lokal. Nah, ini kita panggil ini teman-teman yang ada di Sangatta. Sebenarnya kategorinya ini mahasiswa rantau kayaknya. Kategorinya masih rantau ini karena ini ikatan alumni. Iya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Wah, ini agak susah ini buat ngeset jadwalnya ini dua orang yang mungkin sangat sibuk sekali ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman IA UPN Veteran Yogyakarta. Oke, ada Bang Kurniawan, Muhammad Kurniawan. Oke, halo. Apa, Bang? Biasa dipanggil Iwan. Biasa dipanggil Bang Iwan. Nah, siap. Satu lagi ada Mas Adi. Iya. Ini ada panggilan gantengnya nggak, Bang? Wah, kalau untuk panggilan Adi aja. Oh, Adi aja. Simpel-simpel ini. Simple aja. Iya. Ini kayaknya simple tapi make sense ini. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol dikit lah, karena kan dunia pendidikan sekarang dan hubungannya ini banyak ada ikatan alumni ini keren sekali nih. Karena apa? Saya pikir yang namanya orang setelah selesai kuliah itu udah hubungan putus, hubungan putus, udah kita cari hidup masing-masing deh, kayak gitu. Nah, ternyata di kampus-kampus ini membuat yang namanya ikatan alumni ya. Ada ikatan alumni, ada ikatan keluarga alumni, jadi ada alumninya dan keluarganya juga. Ini UPN Veteran Yogyakarta, wih jauh ini alumninya ini, Sangatta Jogja, Oke, ini apa sih Bang IA UPN Yogyakarta ini? Nah, ini bisa sampai di Sangatta ini bagaimana ceritanya ini? Iya. Silakan. Aku ya. Aku di. Oke, jadi perkenalkan, saya Iwan ya. Memang untuk kepengurusan kali ini saya sebagai ketua di alumni UPN, dan kemudian Mas Adi ini adalah sekretaris jenderal dari atau sekjen kepengurusan Ikatan Alumni UPN Yogyakarta sebetulnya di Sangatta gitu punya jenderal ternyata di Sangatta. Ya bisa dibilang wakil ya, bisa sama aja lah kurang lebih ya gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanya tentang apa tadi pertanyaan itu? Sejak kapan ya? Atau apa sih sebetulnya ya UPN gitu ya? Pertama kita ini kan UPN. Apa sih UPN itu? Sebelum kita masuk ke IA-nya sendiri. Oke. Iya, jadi kalau kita bercerita tentang kok bisa ada IA UPN di Sangatta gitu ya. Saya juga sebetulnya sebelum saya ada di Sangatta itu ya UPN itu sudah ada gitu ya. Cukup lama sudah ya? Ada. Tahun berapa Bang Abang di? Jadi pertama kali kalau saya lihat silsilah kepengurusan itu kita bikin juga nih silsilah kepengurusan itu. Jadi dari para pini sepuh, kita punya pini sepuh gitu ya. Pini sepuh itu istilahnya kalau di kepengurusan kita itu atau di organisasi kita itu adalah orang yang sudah sangat senior. Founder juga bukan? Masuk kategori founder kan? Founder ya bisa enggak ya, yang pasti beliau sudah sangat senior, ada yang masih aktif juga masih dengan aktif. Kita untuk pini sepuh, tetapi artinya pini sepuh itu sudah di atasnya sesepuh. Artinya kalau kita cerita di organisasi itu pini sepuh itu apa gitu ya. Kalau di organisasi kita itu pini sepuh itu adalah yang dia di akarnya diundang acara, tinggal datang, tinggal duduk, gitu. Pokoknya terima beres dia, nggak boleh ngapa-ngapain. Mas, Pak, kita ada acara, hadir ya, siap datang, gitu udah. Itu pini sepuh. Aja udah bagus itu. Itu pini sepuh. Nah di IA UPN ini, awal mula berdirinya itu di kepengurusan itu, kalau kita lihat silsilah itu di tahun 94. Nah, kalau saya lihat di situ kepengurusannya 94 saya masih SD juga itu. Masih SD itu. 94 kepengurusannya itu ketuanya itu
kira-kira di tahun ini ketua yang dulu tahun 94 itu di tahun ini tuh akan memasuki masa Purna Bakti. Jadi pengurus pertama sekarang Purna Bakti. Itu kalau aku lihat tuh di udah saking pini sepuhnya itu. Betul, dan itu termasuk yang tidak yang paling senior di Sangatta. Kalau dari ke UPN-annya gitu ya. Tetapi masuk sudah jajaran pini sepuh gitu. Kemudian kalau tadi ditanyakan tentang apa sih UPN gitu kan. Kalau kita ini biar tahu nih teman-teman yang di podcast ini yang lagi live ini biar bisa tahu juga. Kok bisa ada kita gitu di sini. UPN itu ya sebetulnya berangkatnya kan dari Universitas Pembangunan Nasional. Universitas gitu. Pembangunan UPN Nasional. Kan itu yang apa namanya itu kalau dari institusi pendidikannya gitu ya. Nah, kita yang berada di sini itu sebetulnya adalah para alumni atau yang dulunya pernah belajar di UPN, lulus ya. Tapi kalau kita bicara UPN kan, UPN itu ada UPN Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Jawa UPN Timur gitu kan. Ya, ada UPN 4 lah kira-kira. Ada 4 ya. Sebenarnya saya nggak apal-apal juga sih semuanya gitu. tapi memang UPN besar sekali. Tapi kalau saya pelajari sejarahnya itu UPN itu pusatnya ada di Jogja memang. Yang pertama. Makanya disebut UPN Veteran Yogyakarta. Yogyakarta itu yang ada di Jogja. Untuk ada di Jogja. Betul, Jakarta ada, Jawa Timur ada gitu ya. Nah, kebetulan kita yang ada di sini di Sangatta ini dominasi atau mayoritasnya itu dari UPN Jogja. Dominasi, tapi masih ada yang chapter lain mungkin? Itu yang belum ketemu malah. Jadi mungkin ada podcast ini nih. Jogja. Tolong ya yang beralma mater UPN ini bisa merekonsiliasi diri. Boleh ikut gabung di sini dengan kita gitu ya. Ketua IA UPN-nya untuk menambah tali silaturahim mungkin maksudnya. Betul. Jadi kalau ditanyakan UPN itu ya, Universitas Pembangunan Nasional, veteran itu kita para alumninya itu di tahun 94 yang kalau saya tangkap karena apa namanya banyak dari alumni ini bekerja di Sangatta, ada beberapa lah, tapi saya nggak hafal dulu mungkin dulu awalnya itu terbentuk anggotanya ada 12 kah, ada 20 kah, ada 30 gitu ya. Karena di satu instansi next chapter kita bisa gali nih. Betul. Mungkin funding fathernya bisa. Ya itu kita bisa undang karena sudah masa-masa purna. Mungkin lebih santai. Betul. Bisa. Semangat nih. Kita juga punya pini sepuh yang semangat ini. Kalau diundang ini hadir ini biasanya. Bisa. Next time kita betul. Jadi angkat chapter berikutnya nih. Jadi ya itu. Jadi kalau kita lihat dengan adanya beberapa alumni yang dari UPN yang ada bekerja di instansi yang sama, bekerja di lingkungan yang sama di Sangatta. Dulu kan Sangatta juga mungkin tidak sebesar sekarang, ya kan area lingkungannya mungkin ya 90-an ini kan Sangatta masih lagi membangun KPC dan segala kontraktor yang lain. Betul. Kemarin saja kita baru melepas farewell ya, melepas masa Purna Bakti, salah satu pini sepuh kita juga. Itu dia masuk ke Sangatta dari tahun 92 kalau nggak salah. Ya, 92 ya. 92 dia lepas dari UPN langsung masuk Sangatta. Kalau sejarahnya pokoknya masuk ke Sangatta itu tahun 92. Baru diikuti oleh ketua pertamanya IA UPN. Kira-kira dia masuk 93. Iya, UPN Sangatta sudah ada 93? Belum. Belum. Baru 94 ada IA UPN Sangatta. Jadi sangat 92 itu, tapi sebelum 92 itu sudah ada yang masuk juga itu. Itu sekarang beliau itu posisinya waktu di kepengurusan yang pertama. Beliau sebagai nggak apa-apa disebut aja namanya. Pak Rosano ya. Pak Rosano itu seniornya ya UPN itu ya. Pini sepuh kayaknya paling sepuh itu. Dia waktu itu posisinya sebagai penasehat di kepengurusan yang pertama. Nah, ketuanya di kepengurusan pertama itu kira-kira tahun ini kelihatannya udah memasuki masa Purna Bakti. Jadi kita ini udah generasi yang keberapa ya kemarin? Udah cukup banyak lah. Berapa belas ya? Nanti diurut itu ada. 94 2000 itu aja 16 tahun, Bang. Betul. 16 tahun. Bagi 2 8. Nah, bagi 2 per 2 tahun ya. Berarti buat informasi di IA UPN ini terjadi pergantian kepengurusan itu per 2 tahun ya. Per 2 tahun nah itu. Jadi dari beberapa alumni UPN yang ada di Sangatta itu kemudian dari basic major
jurusan yang berbeda-beda mungkin. Benar, ya. Betul. Iya, karena banyak sekali mungkin ya. Ya, mungkin awalnya sih mereka jurusannya kurang lebih sama karena yang di Sangatta ini kan industrinya baru itu yang waktu itu masuk kan KPC kan. Ya, saat itu industri tambang batu bara. Oke, mungkin ada migas sedikit tapi mungkin nggak banyak. Jadi kurang lebih mereka berasal dari, dan waktu di awal-awal UPN itu yang mungkin jurusannya prodinya juga nggak terlalu besar kan dulu kan masih di awal-awal itu. Jadi ya yang masuk ke sini kurang lebih dari teknik mineral, teknologi mineral. Kalau spesifiknya jurusan pertambangan atau geologi, nah itulah. Kemudian mereka mungkin supaya gayeng rukun, supaya persatuannya kuat, ya kan, merasa senasib. Waduh, aku ini dari jauh-jauh ini ya. Iya, aku dari Jogja nih. Kategorinya merantau. Mungkin juga asalnya nggak dari Jogja, tiba di Sangatta. Wah, ini mau mencari keluarga, salah satu caranya gimana nih? Keluarga dulu masih belum ada kan? Iya, betul. Akhirnya mungkin kita ikatan kampus berkumpul. Inilah. Biasanya kalau udah ngobrolin yang backgroundnya sama. Asalnya sama, itu lebih nyambung. Mungkin disitulah dari awal mula berdirinya IAUPN di tahun 94 itu sampai sekarang. Ini kalau aku hitung-hitung nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada contekannya. Kita ini generasi ke-11. 11. Oke. Sangat dalam lah ya untuk urutnya sendiri. Nah, untuk majornya sendiri di IAUPN Sangatta sendiri ini ada mayoritas itu memang arahnya di pertambangan kah, atau mechanical engineering, atau alumni yang banyak tergabung di IAUPN sendiri ini dari mana saja gitu. Ini biar mungkin teman-teman juga bisa dapat informasi nih ya. Oh iya, ternyata IAUPN itu jurusannya ini banyak nih di sini nih. Mungkin suatu saat nih ini cerita nih, mungkin ada orang tua ngelihat, oh iya, IAUPN punya root yang bagus, punya akar yang bagus. Maksudnya bisa jadi relasi nih, anak saya bisa nih masuk IAUPN jurusan ini nih. Nah, apa-apa saja nih jurusannya. Adik mau jawab nih? Iya. Jadi kalau untuk IAUPN dulu yang dibilang Mas Iwan yang jadi yang gimana awal-awal masuknya engineering, terus geologi dominan. Dominannya geologi ya. Jadi di tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Jadi itu ada teman-teman fakultas di luar Fakultas Teknologi Mineral kayak hubungan internasional, terus kita undang umum lah, ekonomi manajemen. Jadi semua jurusan di luar teman-teman Fakultas Teknologi Mineral kita rangkul ya modelnya. Kita ada juga broadcast lah modelnya di satu rangsa lah ya. Di Facebook, di Instagram. Nah, itu kami modelnya kita umumkan, ayo teman-teman UPN selain karena UPN sendiri bukan milik teman-teman Fakultas Teknologi sendiri nih. Itu dia. Kita ayo sama-sama bangun nih. Ada keberagaman di situ. Jadi maupun ekonomi manajemen, HI. Jadi teman-teman kita undang juga nih. Jadi kita berpartisipasi. Kayak ada acara silaturahim lah ya. Jadi dengan mengumpulkan teman-teman di luar Fakultas Teknologi Mineral juga kita ajak semua ini mulai bergabung. Jadi nggak hanya Fakultas Teknologi Mineral, sekarang sudah ada sekitar 3 fakultas yang mulai dari Fakultas Ekonomi, terus Fakultas Kimia juga ada, kemudian yang Fakultas Fisipol. Ini sekjen dan ketua ini satu fakultas kah atau beda ini? Satu fakultas. Oh, kebetulan satu fakultas. Oke, ini hanya kebetulan. Tapi yang dari sebelum-sebelumnya itu ada yang berbeda. Rata-rata itu teman-teman geologi dan mining maksudnya. Jadi sekarang berubah nih. Sudah berubah petanya. Dari sudah beda nih. Jadi dulu sebelumnya. Jadi sekarang saya dari teknik lingkungan. Jadi teknik lingkungan teknologi mineral, tapi di luar seperti sebelumnya. Jadi mining sekarang geologi, sekarang kita udah gabung. Jadi memang dulu saat masih ngampus mungkin oke lah lo gue masing-masing. Tapi begitu udah ini kita cerita ikatan alumni, kita udah nggak ngomongin lagi backgroundnya dari fakultas mana, prodi apa, kayak begitu. Jadi ini atas nama UPN loh. Nah, bahkan juga UPN yang lain yang di luar dari Jogja pun juga mungkin kalau mau bergabung silakan. Kayak begitu. Oke. Karena kita lihat ini UPN ini kan dari tahun 94 kepengurusan ya. Kepengurusan. Bahkan jauh sebelum 94 92 tadi UPN pun alumni UPN pun sudah ada. Cuman mungkin tidak membentuk
suatu organisasi yang seperti sekarang ini. Dan mungkin dulu juga mungkin orangnya tidak sebanyak sekarang. Iya. Kira-kira berapa sih anggotanya sekarang? Anggota. Oke. Jadi memang kalau di Sangatta ini ya, kalau kita data ini ya ini mungkin kurang lebih ada yang mungkin masih di Sangatta, ada yang sudah pindah, tapi kalau dari data kita itu ada sekitar 150-an. 150-an anggota Ikatan Alumni UPN. Artinya yang sempat berkomunikasi dengan kita, yang sempat kita data, pernah ikut kegiatan dengan kita. Nah, kemarin kita pesen jaket tuh berapa tuh? 200 ya? 200-an. Makanya kemarin kita baru bikin ini jaket UPN ini baru aja jadi ini kan. Makanya waktu kemarin ini launching. Ya UPN. Jadi waktu kemarin di drop itu di Sangatta jaket ini gitu ya. Itu kebetulan di tempat rekan kerja saya juga, tapi beliau senior di alumni Jogja juga, cuman bukan di UPN gitu ya. Kemudian anaknya di UPN gitu. Anaknya yang merintis jaket ini, yang bikin konveksi jaket. Pas di drop, banyak sekali katanya. Ada berapa anggota UPN di Sangatta katanya kan? Kaget, ternyata banyak anggotanya. Yang terdata 150, yang pesen jaket tuh ada 200 gitu kan, 200. Yang lain tolong hati-hati 200 ini member nih. Jadi kalau kita mau dikumpulin ini ya banyak lah, basis kita besar di Sangatta. Jadi ya memang mayoritas dominan kira-kira setengahnya itu ada di KPC. Ada di KPC. Di KPC tidak hanya pertambangan. Jadi kita juga punya yang dari akunting ada, yang dari lingkungan ada. Memang kalau bicara major ya ada pertambangan dan geologi yang besar yang gitu terbesar. Tapi kan disiplin ilmu yang lain tetap masuk juga. Betul. Makanya tambahan sedikit, sebetulnya mungkin dulu kenapa membentuk UPN tidak, karena kalau biasanya di perusahaan tambang gitu kan munculnya adalah Ikatan Alumni Pertambangan gitu Tapi di sini karena mungkin di waktu itu ada tambang, ada geologi karena satu paket gitu. Kemudian masuk mungkin ada prodi yang lain. Betul, dari disiplin ilmu yang lain. Dan bisa diterima luas kan sampai sekarang akhirnya kita anak banyak ekonomi mungkin anak akuntan. Ekonomi ada, FISIP ada di Sangatta. Akhirnya kita buat akhirnya mungkin dulu dibuatnya enggak Ikata tapi Ikatan Alumni UPN. Jadi lebih enak juga sih sebetulnya. Kita lebih general itu dan mengatasnamakan kampus, bukan atas nama prodi tadi. Menarik sekali nih. Jadi agak aneh tadi muncul ada orang tua anaknya di UPN, begitu melihat ternyata saya tidak salah masukkan anak saya ini ke UPN ini. Insya Allah nggak salah. Insya Allah nggak salah. Oke. Sedikit baik benarnya itu kembali ke kita aja sih sebenarnya. Sedikit berbau emosi. Cuman kita yang belum ada di sini itu ini aja, yang belum ada itu. Aku tuh masih nyari siapa yang bapaknya alumni UPN, anaknya alumni UPN juga, tapi di Sangatta. Itu belum ketemu yang sudah ada itu. Memang satu garis. Ada yang satu garisnya belum ketemu. Nanti mungkin kalau ada para sepuh senior yang punya datanya coba sampaikan ya. Karena yang aku ketemu itu Pini sepuh kita ada yang alumni UPN. Tapi anaknya tidak di UPN tapi di Jogja. Sama Jogja. Masuk di Sangatta kembali, kerjanya satu instansi sama kita juga sama. Cuman karena bukan UPN jadi belum satu garis. Kita coba UPN satu garis. Aku belum ketemu nih yang satu garis ini. Nah, ini perlu nih. Mungkin ada audiens di sini yang juga mungkin bagian dari UPN tapi mungkin belum ngobrol. Betul. Dan ternyata punya alma mater UPN ini bisa diturunkan gitu. Karena punya root yang sangat tinggi. UPN sendiri berdiri tahun berapa, Bang? Kalau sejarah kampusnya sendiri. Aku buka dulu sejarahnya. Ini sempat buka. Ini harusnya nih. Agak siap ini. Kalau UPN Kalau UPN-nya ya. Iya, karena 92 aja sudah ada alumninya di sini. Itu. Ini kita sedikit cerita tentang kampus. Jadi kalau kampusnya itu itu kan perjalanannya panjang tuh dari dulunya dari PTPN kalau lihat itu kan veteran kan. Siap. Itu berdirinya PTPN itu menjadi universitas aja tahun 1977. Lama tuh. Sangat lama. Dan sekarang statusnya udah
Negeri. Udah negeri. Jadi yang masuk UPN itu udah seleksinya nggak swasta lagi. Udah seleksi negeri ya. Soalnya kalau dulu tuh sejarahnya dulu negeri dulu. Kemudian PTN ya kalau nggak salah. Terus lari ke swasta. Sempat jadi swasta. Kembali lagi. Oke. Jadi memang punya dasar yang kuat ya. Jadi negeri itu dari tahun 2014. Oktober sudah negeri itu. Sudah negeri. Oktober 2014 ya. Udah lama sekali, dan mungkin buat yang sekarang ngampus di UPN pun dengan adanya podcast ini bisa, oh iya nanti ini saya ada alumni nih, ini saya bisa hubungin nanti ini kalau misalkan saya lulus ini, atau mungkin Bang bisa titip KKN kan Bang? Ya kalau titip biasanya titip TA gitu ya. Ya kita cuma bantu ini aja sih, maksudnya kita meneruskan ke, kalau di instansi kan ada HR yang biasa ngurus itu secara profesional, kita tetap paling nggak diskusi lah, Bang diskusi, Bang saya mau bikin TA ini bagaimana, ini kamu bisa kesini atau gimana. Kemarin banyak kok teman-teman yang TA terakhir itu ya sebelum masa pandemi ini kan, yang TA di sini tuh. Di sini kita punya angkatan di kepengurusan yang paling muda itu angkatan 2013 ya. 2013 itu yang paling muda, artinya 2013 sekarang 2020. Nah, itu masih ada lah teman-teman yang adik-adik yang TA ini atau harusnya jadwalnya TA nih 2013 ini udah selesai TA atau tugas akhir atau skripsi gitu, kerja praktek. Itu kadang belajar sama inilah fungsinya, ada kita yang paling ikatan alumni ini karena paling dekat kan, menjembatani dengan dunia kerja yang benar-benar. Mereka biasanya kan di kampus ini kan susah nih akses untuk bisa melakukan kayak tadi kerja ilmiah, bikin tugas-tugas. Nah, dengan adanya ikatan alumni ini kan mungkin salah satu tujuannya, mungkin visi misi lah, yaitu untuk menjembatani teman-teman ini supaya lebih mudah untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kampusnya dia. Jadi kita tidak putus, support. Betul, kita support. Ya. Nah, ini cerita soal kegiatan ini. Ini selain kegiatan, ada kegiatan rutin nggak sih, ngumpul-ngumpul atau kayak kopdar yang namanya inilah perkumpulan kan biasa. Ada tadi ada struktural, ada fini sepuh supaya tetap menjaga ini. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang biasa dilakuin? Saya soalnya ada dapat sedikit bocoran ini saya. Ini karena beberapa kali saya lihat di jalan ini kayaknya. Mungkin ada tampilan kayaknya. Ini Babang operator. Babang operator ini mungkin bisa bantu saya ya sedikit lah. Kita riset lah ya kan. Kita riset sedikit. Kayaknya pernah turun ke jalan sering kayaknya bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity, sifatnya kemanusiaan. Ya kan kita nggak cerita ini ikatan alumni ini ngomonginnya bisnis terus bagaimana cuan cari duit, tapi ada lah untuk sesama kita. Ya karena kan namanya juga rootnya di kampus kan. Gimana nih apa jadi kalau untuk kegiatan biasanya kan IOPN itu sebenarnya fokusnya kan untuk acara internal alumni ya. Internal alumni. Jadi modelnya kami biasanya sebulan sekali biasanya minimal ya. Jadi sebelum pandemi pasti sebelum pandemi itu biasanya kami ngumpul kadang di WA ketua atau dari teman-teman koordinator. Biasanya sebulan sekali kita ada pertemuan, modelnya kita sebelum awal pembentukan kami sudah buat draft modelnya rencana per bulan itu ngapain aja sih, modelnya kegiatan ya. Jadi modelnya ada kegiatan kegiatan di dunia pendidikan, misalnya kayak kita seminar sekolah di Sangatta khususnya. Kemudian kedua acara seminar-seminar modelnya seminar kayak ke kampus. Ada pendekatan juga. Pendekatan pendidikan seperti datang ke sekolah-sekolah SMA di sini saat mau mendaftar kuliah. Modelnya kita modelnya masuk sekolah di Sangatta, kemudian ke Jogja langsung ke teman. Mungkin bisa kita lihat ada ini. Mau dimunculin. Nah, ini kita munculin sedikit ini. Babang operator tolong magicnya dikeluarin. Ada magicnya juga. Jadi podcast kita ini kita nggak cuman ngobrol kayak begini, tapi sesuatu yang real bisa kita tunjukin. Gitu. Tempo hari ada kita manggil teman-teman dari builder. Sebenarnya mau dia masukin motornya ke sini, nggak bisa. Motor masuk di sini nggak cukup nih, kayak gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatannya yang bersifat sosialisasi ya gitu.
Oke, sambil kita nunggu ini foto-foto kegiatannya ini, bentuk kegiatannya nih. Biar ada masuk. Oke, sambil kita tunggu terus, nggak ada masalah. Terus, ya. Gini nih, agak seret kayaknya nih. Udah ngobrol panjang lebar tadi, udah berapa menit ini. Di depan kita ini ada yang nganggur-nganggur ini. Nih ada yang seger-seger ini. Nah, dari seruput, dari kedai seruput. Ada kopi, Bang. Ada kopi, ada ini apa ini? Belum minum nih. Taiti. Oke, ada kopi susu. Silakan. Mana? Pilih yang mana? Oke. Ya. Aku nanti udah minum. Oh, baiklah sudah duluan. Tadi udah duluan ya. Oke. Ya, kita coba dulu. Nih, hari ini kita bersyukur ini ya ada kopi dari kedai seruput. Iya. Nih. Jadi kalau ngopi itu enaknya di seruput. Kenapa endorse-nya nggak street coffee aja? Waduh, itu beda tempat itu. Konflik interest nanti. belum. Mungkin yang lain-lain juga nih yang pengen masuk. Nah, ini di sini juga ada sebenarnya sedikit intermezzo ini. Wah, di sini ada unit usaha ya kayaknya ya. Oke, nanti kita ngobrolin ini unit usaha karena saya tertarik banget nih. Karena biasanya ikatan alumni kita kan tadi ngumpul, ngobrol, tanya say hello aja, kabar. Ternyata ada kegiatannya juga. Dikit bocoran ini soal ada unit usaha ya. Itu. Kalau bilangnya operator itu suaranya beda memang. Kalau ini mau apa? Masih mau muter videonya atau putar video kan? Gimana? Ada foto-foto kegiatan nanti bisa saling inilah. Kalau enggak aku nambahin dulu tadi yang terkait dengan ini kan, terkait dengan apa? Kegiatan ya, kegiatan rutin gitu ya. Kegiatan rutin tadi. Ya, seperti katanya Mas Adi, ya memang setiap kita awal pembentukan kepengurusan pasti kita membuat draft untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Di kepengurusan kita yang di tahun 2019 ya, kita sampai saat ini tuh sudah membuat kegiatan itu sebanyak hampir 40 kegiatan sampai saat ini gitu ya, hampir 40 kegiatan itu ya. Itu yang terrealisasi. Itu banyak ya. Jadi memang aktif banget memang ya. Iya, kita upayakan aktif ya karena memang ikatan alumni ini dibangun tidak untuk melihat ke dalam gitu ya. Kita ya pasti memang waktu itu dari awal kita berdiri sesepuh kita ya, kita tadi aku sempat menjelaskan tentang Pini Sepuh, kayaknya aku ada kelewatan ya, kita ada sesepuh gitu. Jadi Pini Sepuh atasnya, paling atas itu di atas Pini Sepuh. Oke, pengurus sesepuh. Jadi ketua sekjen kita punya sesepuh. Sesepuh itu ya istilahnya penasehat lah gitu. Di atasnya lagi baru Pini Sepuh. Di atasnya ini Pini Sepuh ini udah jalur-jalur luar. Susah disentuhnya. Udah susah dulu. Nah, jadi tapi masih monitor ya. Betul, pasti. Jadi memang diminta waktu kita awal itu ya kita kuatkan lagi internal. Jadi kita internal kita kuatkan, kita buat kegiatan-kegiatan internal pasti kumpul-kumpul, terutama kita di Sangatta ini kan sudah mulai banyak Pini Sepuh. Jadi kita harus memperhatikan juga dan apa namanya generasi kita ini dari atas sampai bawah, dari generasi X, Y, baby boomer ada, baby boomer ya. Pini Sepuh kan baby boomer masuknya. Iya, maksudnya 80 sampai era 80. Baby boomer generasi X, kita yang Y ini. Yang generasi Z mungkin sekarang masih kuliah lah ya. Proses lah ya. Yang di kelahiran di atas tahun 2000 gitu. Iya. Karena kita lintas generasi, ya kita harus memperhatikan semua gitu. Menghubungkan lintas generasi dengan generasi yang sekarang ini. Lintas generasi, lintas apa ya? Lintas jam kerja ya kan? Ada yang kerjanya shift, ada yang kerjanya harian. Steady day. Kemudian kita sebetulnya juga di sini tuh membawa bukan ya UPN Sangatta aja. Jadi memang pada awalnya itu dibuatnya Sangatta dan Bengalon gitu. Betul. Jadi sebelumnya Sangatta Bengalon ya. Sangatta dan Bengalon gitu sebetulnya area kita. Nah, ini sudah mulai dimunculkan ini. Sambil ngobrol tadi. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di SMA kayaknya nih ya. Betul. Ada video. Nah, ini kalau yang monitor Facebook ini ada kegiatan di kampus, di sekolah kayaknya nih. Betul. Jadi selain kita internal ya kan, kita juga harus memberikan manfaat keluar dan di wilayah sekitar kita gitu ya. Seperti semangatnya UPN sendiri kan itu tagline-nya atau semangatnya itu adalah Widya Mawatiasa. Widya Mawatiasa. Mawatiasa. Susah kan? Nah, itu pengertian dalamnya adalah itu adalah
memberikan manfaat untuk negeri gitu. Memberikan manfaat ilmu. Jadi itu sesuai sejalan dengan tagline tadi. Jadi selain kita memperkuat kegiatan internal, kalau cuma kumpul-kumpul aja sih gampang gitu ya, kumpul-kumpul. Tetapi bagaimana kita memberikan manfaat juga untuk di lingkungan sekitar kita kan. Ya, makanya di kegiatan itu ada yang namanya apa yang di SMA gitu. SMA sosialisasi bahwa ini loh kegiatannya IAUPN, bahwa ternyata kamu setelah selesai nanti kuliah pun masih ada juga jenjang lagi. Betul. Jadi kita memberi gambaran. Waktu itu kita terakhir ke SMA 1 ya, Semansa Tara ya. Sangat Utara sini. Sangat Utara ya, Semansa Tara. Kita di situ terakhir, ke Semada juga pernah gitu ya. Itu bentuknya kita berkomunikasi dengan adik-adik SMA yang mau udah kelas 3, udah mau lulus gitu kan. Terus mereka ingin kuliah gambaran gitu ya. Iya, nanti ada session. Saya mau tanya juga tuh. Ini kelas 3 mau ngapain ini? Itu ada gambaran. Kemudian selain kita sosialisasi ke SMA, kita tiap tahun kita rutin juga mengadakan bakti sosial gitu ya. Pernah kalian kepengurusan sebelumnya itu sampai ke mana? SD 05 filial ya di Sangkima gitu ya. Terus kita pernah ke desa Rawagabus. Kemudian kita juga aktif di waktu itu Baksos juga. Bakti sosial juga. Saya lihat ada di pinggir jalan-jalan itu. Itu terakhir kegiatan di bulan puasa kemarin. Itu karena sudah memasuki masa pandemi juga. Iya, udah hampir masa pandemi ya, bulan puasa kemarin. Iya, itu kita kalau biasanya kita tuh kegiatannya itu hadir ke pondok pesantren atau hadir ke panti asuhan gitu kan langsung. Itu pas lagi pandeminya. Nah, itu pas pandemi akhirnya kita rubah kegiatannya itu bagi-bagi bulan sembako. Mei lah kemarin ya, bulan Mei, bulan Juni ya. Bagi-bagi sembako ke pemulung ya. Ke yang lebih membutuhkan. Betul, ya itu kira-kira. Justru itu lebih tepat sasaran mungkin kalau kondisinya karena jemput bola. Betul. Ya, kita coba jemput. Memang kalau yang poin terpenting memang saya pernah diskusi juga dengan teman-teman organisasi Alfa Peduli gitu ya. Banyak sekali sebenarnya di Sangatta ini. Kolaborasi pernah. Juga punya kolaborasi dengan eksternal. Betul. Sebenarnya banyak sekali sih di Sangatta ini yang perlu perhatian gitu ya. Cuman kan bantuan pemerintah daerah itu kan juga banyak, bantuan perusahaan, kontraktor kan juga banyak ya. Kita coba spreading membagi yang lain lah. Mencoba membagi-bagi dengan yang ya kan kalau semua di satu tempat yang lainnya ngiri dong. Betul. Gitu. Ya itu kalau kegiatan kita sih. Kalau ngumpul-ngumpul ada terakhir kita kumpul-kumpul ya karena kondisi yang seperti sekarang kita batasi kan. Jadi untuk ngumpul-ngumpulnya karena kondisi Covid maksimal 15 orang. Ya sesuai anjuran pemerintah lah ya kan. Yang sepuh-sepuh sudah lama nggak kumpul ya kita kumpul. Ya itu sih poinnya. Kita melihat lintas generasinya. Generasi karena kan pertalian silaturahim ini nggak bisa dilihat dari umur. Betul. Dan belum tentu di satu tempat kita tidak bertemu di tempat lain, nanti siapa tahu kita ketemu lagi. Betul. Nah, kita juga masih memperhatikan pini sepuh kita yang dulu pernah di Sangatta. Sekarang sudah nggak di Sangatta. Itu tetap kita jalin komunikasi. Masih jalin komunikasi. Istilahnya sebetulnya waktu sebelum pandemi ini kita sudah merencanakan itu kan ada selain di Sangatta sosialisasi ke kampus tadi kata Mas Adi kan, bukan sosialisasi tapi kita memberi wawasan untuk teman-teman mahasiswa dalam bentuk gambaran dunia kerja kita di Sangatta seperti apa kepada teman-teman kuliah. Bagus ya, berarti lintas kampus ya. Itu kampus. Itu tanggung jawab kita sebagai untuk komunikasi kita juga dengan kampus ya, bahwa kita alumni juga ya kan yang ingin tetap mengembangkan kampus. Nah, itu waktu itu ingin kita kombinasikan dengan silaturahmi dengan pini sepuh kita yang dulu di Sangatta sekarang ada di Jogja gitu. Cuman karena udah masuk masa pandemi akhirnya itu terdivert kita ada tetap komunikasi jalan tapi dalam bentuk yang lain. Nah, yang menarik waktu ada yang kegiatan SMA itu di Semansa terakhir itu kita mengkombinasikan antara sharing gitu ya dengan teman-teman ada sekolah. Foto-fotonya sharing kita kombinasikan dengan donor darah. Itu double strike ini. Jadi Mas Adi juga sebagai pelopor waktu itu yang komunikasi dengan PMI. Jadi
kita kombinasikan, masa kita cuma sharing gitu aja gitu. Pengen ada bentuk lain lah yang memberikan nilai lebih gitu ya, value lebih. Ini ada fotonya nih. Serah terima. Ya itu ada donor darah juga. Betul, itu kita kombinasikan dengan donor darah. Itu sangat positif lah Bang ya. Sangat positif. Betul. Tapi yang paling berkesan jadi dengan Mas Iwan dari pas masa pandemi. Di situ memang kan harus survive ya. Jadi memang harus survive modalnya. Kita bingung nih, kan biasanya harusnya kita sembako nih ke pesantren, ke tempat ini, tapi karena mungkin tahun-tahun sebelumnya mungkin itu yang biasa dikerjakan. Terus modelnya dengan adanya isu kekurangan APD di RSUD Tunggal, jadi kami dengan teman-teman alumni lain, modelnya kita fokus nih, ayo kita fokus dulu nih gimana kita bantu untuk RSUD Tunggal sebagai sarana utama ya, modelnya yang untuk COVID-19 ya, penyembuhan. Jadi kita di situ dengan teman-teman alumni lain, kita gabung modelnya bukan berupa hanya uang, tapi kita fokus langsung ke barangnya. Betul. Nah, jadi modelnya jadi langsung tepat tujuan, tepat sasaran gitu ya. Jadi dengan adanya alumni lain, alhamdulillah modelnya kita siap support, modelnya sudah support beberapa APD, terus yang dan ternyata hubungan IAUPN dengan ikatan alumni yang lain pun terjalin baik juga ya. Jadi nggak kayak yang kalau konotasinya tuh kampus dengan kampus itu, kalau masih masa kampus nih, kan kampus mana? Biasalah pergesekan ya kan. Kalau pergesekannya itu biasanya kami di acara kalau di tambang biasanya kami ada acara alumni, ada alumni ya. Itu biasanya kita fokusnya di situ. Kalau bersaing secara sehatnya kalau ada media lah misalkan. Kalau udah sosial kami ayo kita kerja sama bareng. Ada kayak semacam olimpiade nih antar kampus nih. Jadi buat yang teman-teman ini juga yang mungkin ada pendengar sini sekarang ini masih berstatus sebagai alma mater UPN, cepat-cepat lulus, gabung, nanti akan siap kegiatan-kegiatannya itu. Ini biar panjang terus. Terus kemudian membawa nama alma mater UPN ini tidak cukup sampai di kampus saja. Begitu keluar dari kampus siap untuk di dunia sebenarnya, tapi masih tetap dapat bimbingan. Betul. Itu fungsinya ya, ikatan alumni tadi. Betul. Wah ini banyak sekali nih obrolan kita ini. Nggak ada habisnya nih. Sampai besok pagi nih kayaknya. Sampai haus ya. Ngopi dulu. Nih tadi kita cerita sedikit. Nah ini ada intermezzo tadi sedikit tentang ini ada bahwa namanya Omah Laundry. Ya. Jadi ini bentuknya seperti apa ini? Kayak semacam bentuk usaha ini Bang ya. Ini kayak apa nih? Ada yang bisa bantu jelaskan gak ini? Coba saya jelasin juga itu ya. Minjem dulu lah kalau kita promo gitu ya. Jadi masalah lah. Di sini nih bebas, tenang aja. Kita itu di alumni itu juga menyediakan sarana untuk seluruh kegiatan gitu ya. Makanya visi kita itu kan kita mengakomodir semua kegiatan, semua hobi, semua kesenangan internal kita gitu ya, yang kira-kira bisa juga bermanfaat untuk eksternal gitu ya. Nah salah satunya kita juga punya bidang usaha kan di UPN itu. Kita itu punya Omah Pari gitu ya. Omah Pari namanya. Di sini Omah Pari. Jasa laundry. Jadi ini sebetulnya sudah berdiri lama dari kepengurusan 2016 ya. Dua kepengurusan sebelumnya gitu ya. Itu sudah lama. Ya kita awalnya melanjutkan, kemudian kita permak lagi gitu. Jadi yang sekarang itu kita permak lagi. Kalau yang dulu kita hanya bisa untuk setrika gitu ya. Sekarang kita permak, kita scale up istilahnya, kita naikkan lagi supaya modernisasi. Itulah. Dan digitalisasi. Sekarang kita lakukan jasanya sekalian ke arah laundry gitu. Tapi memang untuk promo ya gitu. Jadi kalau yang sekarang gitu, itu kekuatan kita ada di jasa setrikanya. Laundrynya juga bisa dan kita murah. Kemudian untuk setrikanya kita konsisten ya. Ini 5.000 satu hari selesai. Diantar, dijemput.
5.000 sudah sama ongkir, diantar dijemput, rapi. Karena sekarang dijemputnya udah nggak pakai motor lagi, tapi udah jemputnya pakai mobil. Jemput pakai mobil. Satu lemari bisa loh. Udah lebih. Satu lemari abis nyuci udah lebih rapi gitu ya. Oke. Nanti bisa kontak juga. Ini murni usaha kegiatannya dari YAUPN sendiri. Betul. Dari YAUPN sendiri. Jadi di kepengurusan yang sekarang. Selain kita melanjutkan Omah Pari, kemudian kita coba meningkatkan kualitasnya. Jadi kita juga menjalin kerjasama kan dengan ada beberapa tempat lah ya, beberapa usaha di Sangatta gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya sih ya sebagai bentuk apresiasi kita juga kepada anggota YAUPN. Di coffee shop gitu. itu ada diskon lah. Street coffee ya kan. Ada street coffee itu posisinya ada di Simpang 4 Patung Singa gitu ya. Patung Singa. Itu kalau kita nunjukin logo YAUPN aja, hard copy gitu ya, dapat diskon. Nah, 10%. Ini buat teman-teman YAUPN ini yang punya jangan didiemin aja. Betul. Itu. Sayang. Itu kalau yang hobi ngopi gitu ya. Variannya stikernya ini bisa menjadikan kartu potongan harga. Stiker itu jangan cuma buat ditempel di lemari gitu ya, tapi bisa. Sekarang kita mau coba tingkatkan nilai dari logo kita. Jadi selain buat nongkrong bisa. Betul. Buat nongkrong bisa, yang lain itu ada. Ya untuk bulan Agustus kita punya kerjasama dengan Ciklin Sangatta. Nah ini baru nih, kayaknya baru nih. Ya, itu Jalan Kabo ya? Jalan Kabo di depan Indomaret. Chicken Pop. Betul, itu promonya nunjukin stiker YAUPN Sangatta gitu ya. Di bulan Agustus diskonnya 10%. Nah itu YAUPN punya inovasi. Betul, itu aktivitas dari teman-teman yang di bidang usaha itu ya, kreativitas mereka. Jadi 200 orang tadi itu, 200 orang tadi itu punya hak untuk dapat diskon di beberapa tempat. Bawa stikernya. Modelnya juga kami juga lari juga ya modelnya rata-rata kami fokus ke usahanya teman-teman alumni. Alumni UPN. Menguatkan jadi modelnya kita juga advertising nih. Loh ada alumni UPN juga yang lagi buka usaha, kita siap support nih modelnya advertising, kita gunakan sosial media modelnya Instagram kami untuk advertising ke warga-warga Sangatta. Iya betul sekali. Jadi modalnya itulah nilai tambah kami buat. Contohnya ya kayak gini tadi. Jasa laundry, cuci setrika buat anggota yang sering ini malas nyetrika, bisa langsung kontak, diantar dan dijemput. 5.000 aja. 5 goceng bisa dapat apa? Goceng dapat apa? 5.000. Goceng dapat apa? Baju bersih mas, baju rapi. Kalau pakai mobil kan mau hujan mau badai kan tetap siap. Oke. Ada rencana usaha kegiatan yang lain mungkin? Usaha. Iya. Ada planning misalkan. Ini bagus nih, kayaknya bikin usaha apa lagi nanti membernya. Ya, atau mungkin mau buat perusahaan karena pini sepuhnya banyak. betul. Atau mungkin pini sepuh yang mau buka usaha. Memang bagus sih sebetulnya. Pengen kita itu bisa punya badan usaha yang besar gitu. Memang dari dulu gambarnya gitu, cuman ya memang mungkin karena kesibukan juga kali kita kan juga sambil masih bekerja juga, statusnya gitu bekerja. Ya. Kalau kita untuk buka usaha yang kecil-kecil seperti ini sih sebenarnya menurut kita sih nggak susah gitu. Yang penting ada orang yang mau jalanin. Tapi memang kalau sudah kita bicaranya ke arah usaha yang besar, yang lebih formal, legal, PT, CV gitu ya pengen gitu ya, tetapi memang ada perlu yang adanya keseriusan di situ gitu ya. Tapi kalau untuk sementara gambaran saya yang seperti di kepengurusan sekarang saya pengennya yang Omah Pari sudah ada ini aja kita besarkan gitu. Siapa kita besarkan. Nanti bisa punya satu ruko khusus. Betul. Kita bisa 1.000 kilo. Kan kita saingannya atau masuk ke perusahaan mungkin. Laundry terbesar di Sangatta ya harusnya kita bisa saingin lah. Tolong ya yang merasa butuh jasa laundry bisa. Nah, gitu dengan kekuatan member 200 orang betul. Dan semuanya settle. Oke, lanjut Bang. Jaringan YAUPN sendiri itu awalnya Sangatta Bengalon tadi ya. Sekarang dipisah karena memang cukup luas atau memang membernya ini yang
Kalau kita ceritakan ya UPN tersebar di beberapa perusahaan besar, tapi mungkin nggak terpaut di satu tempat saja kayak KPC, ada mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain, atau mungkin ada yang di retail mungkin Bang, kayak begitu. Nah jadi mungkin jaringan-jaringan ini mungkin yang apakah sudah terdetek semua atau misalkan ada yang belum, gitu. Apakah cuma di wilayah Sangatta Kota saja, kayak gitu. Adi mau jadi kalau sebelumnya memang Sangatta Bengawan ya, memang yang sekarang juga masih ya. Sangatta Bengawan. Sangatta Bengawan masih ya. Yang modelnya acara yang pertama sebelum tahun-tahun yang lalu biasanya memang susah nih teman-teman Bengawan dia mempunyai roster modelnya off-nya itu dibagi-bagi, modelnya nggak off bareng tapi saya masuk kamu besoknya nyari waktu momen itu. Jadi ini aja buat ngumpulin hari ini nih agak ribet ini sebenarnya. Bukan tanggal merah mungkin ini. Jadi, atau pas lagi off kali ya. Lagi off. Jadi modelnya fokusnya kami memang di Sangatta ya, modelnya jaringan untuk komunikasinya lebih cepat. Dan waktu itu lebih fleksibel karena Sabtu Minggu yang study day, kemudian Mas Iwan yang sip-sipan, kita menyesuaikan kondisi pas saat oversip atau pas off, kami study day pas lagi Sabtu Minggu nih menyesuaikan. Jadi tetap Sangatta Bengawan dan dulu sebelum awalnya kami kita juga komunikasi dengan teman-teman Bengawan, modelnya ayo kita ketua dan sekjen sana yuk dengan beberapa koordinator ke sana, kita ngobrol bareng. Sekalinya modelnya mereka menerima, modelnya teman-teman Bengawan kita ikut modelnya dari Sangatta yang ke Bengawan. Kita mengakomodir kebutuhan teman-teman di Bengawan daripada mereka bikin sendiri. Benar seperti atau itu. Mungkin bisa jadi membesar UPN Kutai Timur. Wah. cek alumni dulu nih. Cek alumni kaubun ada enggak? Nah, ini kan ada podcast ini kan, siapa tahu dengan jaringan yang ada digital seperti ini, kita nggak pernah tahu besok atau lusa tiba-tiba, Bang saya alumni UPN tapi posisi saya di Wahau Bang, gimana nih? Kan gitu. Soalnya kalau secara prodi kita juga ada mulai dari IKTA, Tambang, kami dari ATN juga mengakomodir, modelnya ada yang di Sangkulirang, kita juga sebenarnya ada untuk nomornya komunikasinya kontaknya mereka, terus sama di Bengawan di Sangkulirang. Terus yang di mana? Kombeng ya kalau nggak salah. Kombeng. Salah satu perusahaan juga. Di situ juga ada sebenarnya. Cuma kami mengakomodir setelah Bengawannya itu yang agak kami di sana terbatas tempat lah sama jarak gitu. Sama waktu juga modelnya. Karena kami tapi juga kan sekarang digitalisasi pakai WhatsApp. Bisa. Apalagi sekarang rata-rata kan semuanya harus digital nih ya, karena kondisi pandemi sekarang. Jadi mungkin bisa lebih dikuatkan lagi. Yang sebelumnya mungkin berjarak, sekarang karena ada WhatsApp group. Ini komunikasinya lewat apa nih ngomongnya? Biasanya nih. Buat komunikasi kita bisa lewat WA ya, modelnya. Sekarang kemarin ada juga aplikasi Zoom juga. Nah, jadi modelnya kalau untuk IAUPN Sangatta Bengawan memang fokus ke situ. Tapi kami juga ada IAUPN untuk Kalimantan Timur. Jadi bermata Samarinda. Kalimantan Timur kan gede. Kutai Timur 18 kecamatan. Soalnya ini pengurus dua-duanya nih, bagaimana caranya? Ini 200 loh Sangatta ini. Betul. Udah berat sekali perasaan. Mungkin nanti next. Tunggu kalau saya turun dulu ya. Jadi memang kalau nambahin memang sampai sekarang kita sebenarnya masih namanya tuh UPN Sangatta Bengawan gitu ya. Memang saya ingat sekali itu pertama kali waktu kita di acara pemilihan ketua itu dan sekjen di kepengurusan kemarin itu. Saya ingat itu ada pertanyaan itu dari senior kita Mas Rianto yang sekarang kebetulan sudah masuk sepuh ya, kategorinya sepuh. Tapi beliau sudah dipindah tugaskan di Samarinda. Senior. Itu pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian merangkul teman-teman yang ada di Bengawan gitu itu ya. Memang waktu itu saya jawab dengan simple gitu ya. Ya sekarang kita sudah zamannya zaman teknologi, kita bisa komunikasi lewat apa saja gitu ya. Tetapi ya itu tadi kembali ke tidak harus bertatap muka. Memang sih kita mau tidak harus ketemu langsung. Cuman kan yang namanya kita
adatnya apa coba? Sekarang kan kita punya nilai silaturahmi yang langsung. Kita itu sebetulnya nilai kuatnya itu di mangan sing penting kumpul. Itu jadi memang rasanya klasik banget. Betul, kita makan yang penting kumpul. Memang nilai-nilai kita itu memang pengennya itu kalau nggak kumpul langsung itu rasanya tuh nggak ngopi bareng, nggak ngudut bareng, itu rasanya kan kurang enak gitu loh. Akhirnya waktu itu kita sempat silaturahmi juga ke teman-teman Bengalon ya, kata Mas Adi itu waktu di awal kepengurusan. Tetapi memang roster kerja, kondisi kerja, terus geografis kita yang terpisah. Berapa jam kita ke sana? 1 jam ya. Perjalanan saja itu baru 1 jam. Betul, jangankan Bengalon gitu ya. Kita yang sama-sama di Sangatta yang ada 150 orang aja, betul, yang selain kita beda instansi, bahkan kita satu perusahaan saja yang jadwal kerjanya beda, itu udah nggak bisa sering aktif ngumpul gitu. Makanya kalau kita berpikir untuk membesarkan misalnya ke arah Kutim gitu, 200 sekarang aja udah pusing-pusing gitu. Kita punya 200 orang aja paling yang ngumpul tantangan betul. Kita yang ngumpul 40 orang itu udah maksimal gitu. Ya paling kita pikir ya tetap jaga aja sih silaturahmi. Intinya kan biasanya ya kita ada acara di mana ya perwakilan paling nggak ada yang datang gitu kan. Dari Bengalon ada yang datang. Teman-teman kalau pada saat kita bikin acara di Samarinda ya teman-teman yang dari Samarinda bisa ikut gabung juga. Memang waktu itu konsep awal kita mau bikin acara camping di Bengalon gitu ya. Ada gathering gitu bentuknya camping gitu. Mereka jadi hostnya gitu. Tetapi saat mereka mau jadi host juga belum tentu mereka bisa kumpul gitu. Walaupun mereka ada di Bengalon gitu. Kesibukannya juga karena sama jam juga kerjanya sebenarnya. beda. Nah, itu sih poinnya. Jadi memang kita pikir tetap aja sih teman-teman yang ada di daerah mana-mana yang berkumpul di situ alumni UPN ya tetap aja jaga silaturahmi di internal masing-masing. Kita juga selagi pas kita ada kesempatan bisa main ke daerah kemana ya kita bisa ketemu itu aja sih. Ini satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Nggak terasa sebenarnya nggak terasa nih. Hampir maghrib soalnya. Iya betul. Iya ini buat anak-anak yang baru lulus SMA ini. Apakah bisa diakomodir atau dibantu nih dari IAUPN Sangatta ini untuk jika misalkan pengen mendaftar, ini tertarik, wah saya kayaknya tertarik, atau orang tua murid mungkin ini ada yang anaknya baru lulus, saya tertarik, kayaknya alumninya ini kuat ini, solid ini, saya yakin kalau saya titip anak di kampus UPN terus dia lulus masuk di sini nggak salah tempat deh, agak berbau promosi. Mana dia? Nggak, ini apa teman-teman atau yang punya anak mungkin atau mungkin ada yang audiens yang baru lulus pengen kuliah di UPN itu gimana sih caranya? Secara ini kan Sangatta Jogja lebih jauh kayak gitu. Ada jalannya nggak kira-kira? Jadi kalau untuk jalannya, jadi kalau untuk kemitraan khusus di perusahaan tambang di sini. Kemitraan kami ada yang modalnya setiap bulan pendaftarannya di Juni kalau misalnya Juli. Sudah ada kemitraan modalnya. Kami internal karyawan di perusahaan tersebut kami tinggal ngetik linknya aja nih, klik. Jadi saya punya link. Link ngetik, tinggal langsung dikomunikasi teman-teman LI itu pasti terdaftar. Modalnya langsung tes. Itu tesnya kan dulu sebelumnya di zaman sebelumnya itu harus ke Jogja. Sekarang bisa modenya di Bontang bisa. Bisa lebih dekat. Jadi modenya kami mengambil opsi tersebut buat mempermudah teman-teman untuk yang daftar. Nah, kemudian kalau yang di luar tambang seperti apa? Nah, kami biasanya yang sebelumnya yang kegiatan kami fokusnya kemarin sebelum itu ada di Victoria yang modenya. Nah, salah satu hotel di Sangatta kami ada modenya advertising juga ya sama teman-teman alumni. Kita sosialisasi ini loh cara pendaftarannya, kita ada siapkan brosur di luar teman-teman yang perusahaan tambang kita share, terus kita kirim juga nih kita catat kontaknya, kita kirim via WA juga. Jadi aplikasi pendaftarannya seperti apa, terus cara pendaftarannya dan administrasinya. Makanya
pasti kami bantu modelnya. Sudah ada nomor kontak kami di brosur, terus sudah ada sosmed ya, jadi Instagram kami, kami sudah masukkan juga, jadi modelnya udah digitalisasi lah. Sebelum adanya COVID kami sudah digitalisasi. Itu mempermudah. Mendekatkan yang jauh dengan cara. Yang di Tambang tinggal klik. Kalau yang di sana lihat tinggal sosmed. Tinggal sosmed, tinggal DM atau WhatsApp mungkin ada kontak personnya. Nanti bisa menghubungi. Jadi tidak harus langsung ke kampusnya langsung. Lewat ikatan alumni ini pun juga bisa. Jadi kan multifungsi lah ya. Itu masih bisa membantu kampus dari cara sendiri. Oke, ini keren ini. Ini saya nggak tahu karena beberapa ikatan kan juga banyak di Sangatta ini kan. Ya dengan adanya podcast ini kita jadi bisa tahu buat teman-teman yang lain, bisa tahu seperti ini loh bentuknya ikatan alumni yang ada di UPN Sangatta ini kan. Jadi jos lah kayak gitu. Oke, sebelum kita akhiri nih ada closing statement gak ini yang enak ini buat mungkin buat teman-teman yang akan kuliah atau sedang kuliah atau akan selesai masa kuliahnya nih di UPN, terus yang memang asalnya dari Sangatta. Ya, karena kan walaupun UPN ini ada di Jogja, tapi tidak menutup kemungkinan ada warga-warga Sangatta yang teman-teman lokal Sangatta sekarang ini sedang menimba ilmu di sana di Jogja. Ini kira-kira silakan, kita ada di sini, kita punya kontak person ini ya. Ada sekretariatnya mungkin? Ya, sementara? Ya kita sih online aja, nggak ada. Apalagi sekarang digital kan? Betul. Iya. Kita Instagramnya aja. Ada Instagram silakan DM lah kan kayak gitu. Nah mungkin itu yang bisa dimunculin nggak di ininya? Di Instagramnya belum. Nanti mungkin setelah season ini kan pada saat ya. Karena ini walaupun sekarang ini live, ini tetap akan ditayangkan lagi sama Like Management. Siap. Ya nanti kita akan tag, kita minta juga Instagramnya untuk kita tag linknya supaya teman-teman yang membutuhkan itu bisa dapat langsung informasinya. Silakan. Apa kah, Adi? Mungkin dari sekjennya nanti. Gitu. Iya. Jadi kata-kata mutiara yang mudahnya saya juga harus dong. Ya, mudahnya kayak Pak Presiden ada ininya, ada pantun-pantun mungkin. Jadi modalnya dari saya memang juga warga Sangatta juga ya, jadi salah satu pelopor juga, jadi modalnya ayo warga bukan warga sih, modalnya teman-teman yang ingin kuliah, modalnya kuliah di UPN, ikatan alumni UPN sangat solid ya, modalnya kami terbanyak lah di yang terbanyak yang bukan promosi ya. Kami terbanyak. Tolong Ika yang lain dibandingkan teman-teman yang lain. Terus untuk solidaritas modelnya solid. Kemudian dari Pini Sepuh itu sangat support modelnya. Bayangin tahun kuliah tahun 80-an ikut bareng sama kami, duduk bareng. Jadi modelnya kita majukan UPN dan jalin komunikasi untuk menambah nilai dari UPN Sangatta Bengalon. Sebenarnya kami ada sini wirausaha, terus ada di dunia olahraga, terus jiwa sosial kita juga tetap kita bekerja, walaupun bekerja tapi masih tetap ya, sosialnya juga tetap modelnya. Ayo kita majukan UPN Sangatta Bengalon biar lebih baik di tahun-tahun kemudian. Modelnya lebih baik lagi lah dibandingkan kami saat ini. Oke, siap. Terima kasih Bang Adi. Oke, untuk ketua gimana? Kalau dari saya, ini kayak film ini nih. Film biasanya kalau sudah biohazard, dunia itu hampir punah, banyak zombinya itu kita bikin broadcast gitu kan. Wah, kalau jika masih ada orang yang selamat di dunia ini, tolong coba hubungi kita gitu. Jadi buat teman-teman yang alumni UPN gitu yang ada di Sangatta gitu, join aja untuk kegiatan-kegiatan dengan kita, terutama yang muda-muda nih, kita juga perlu bantuan juga tenaga yang muda-muda untuk aktif berpartisipasi gitu ya di kepengurusan kita. Open aja gitu, mau siapa aja. Kita nggak cuman ada di instansi besar di KPC, tetapi ada juga yang statusnya bukan karyawan itu aktif bersama kita, karena kita juga perlu terutama yang orang-orang Sangatta gitu kan, yang udah pernah kuliah di UPN gitu. Mereka juga menjadi penghubung kita dengan masyarakat di sekitar kan, mudah sekali gitu kan, terutama ada yang bergerak
di bidang-bidang usaha lain, ada yang bergerak di bidang politik juga ada. Itu menjadi jembatan buat kita juga gitu. Kita sangat terbantu dengan teman-teman seperti itu. Kemudian jadi stigma ikatan alumni ini nggak cuman di pekerjaannya juga, tapi di bidang yang lain. Betul, dan kita juga jangan merasa sungkan gitu ya, merasa sungkan atau ragu-ragu gitu kalau mau menghubungi kita itu. Kita sekarang isinya pengurusnya udah banyak kan generasi Y gitu ya, sudah yang muda-mudanya gitu ya, udah yang muda-mudanya komunikasinya sudah lebih fleksibel gitu. Open mind aja kan. Kita di sini sebetulnya berkumpul sesama alumni itu untuk menjalin silaturahmi gitu ya. Siapa tahu ke depannya kita bertemu atau kita saling membutuhkan gitu, sehingga kita bisa memberi. Silaturahim itu kan memperlancar segalanya. Iya, biasanya tuh ada yang suka, aku juga gitu sih awalnya kan. Ada yang suka agak minder gitu kalau ketemu senior gitu. Aduh, ini bosnya. Ini dulu yang pernah gitu. Ospek saya. Sebetulnya nggak gitu, begitu kita udah sekarang itu kalau kita nongkrong bareng itu santai aja gitu ya. Itu duit kasnya alumni banyak, jadi nongkrong udah ada kopinya dari alumni gitu. Ada bocoran nih ya UPN duit kasnya gitu. Jadi santai aja gitu kalau mau bersilaturahmi dengan kita buat teman-teman alumni yang di luar Sangatta gitu ya. Kalau yang ada di internal masih di wilayah Kutai Timur pas lagi main ke Sangatta kan gitu. Kontak aja. Kita juga agak kesusahan untuk mentres satu persatu siapa aja sih gitu ya, yang di luar-luar gitu kan, karena kita nggak pernah bertemu langsung gitu. Nah, untuk yang internal kita sendiri yang masih aktif ya kita tetap jaga silaturahmi kita, kuatkan ya UPN tadi ya, kata Mas Adi, kita solid ya, kita jaga solid, tapi kita tetap menjaga nilai-nilai profesional ya. Kita nggak kemudian kita pilih-pilih temannya cuma di UPN, enggak gitu ya, sama siapa aja kita saling membantu. Intinya tadi kan ada kegiatan eksternal tadi dengan kita kan ikatan yang lain. Betul, kita ada alumni Peduli Sangatta gitu ya, alumni Peduli Sangatta APS itu alumni perguruan tinggi yang ada di Sangatta itu kita kerap membuat kegiatan bareng, termasuk yang tadi membantu APD tadi ya, APD ke Rumah Sakit Pudungga itu. Kemudian kita juga kegiatan kita nggak melulu hanya ya UPN kok, kita kolaborasi gitu. Kita pernah membuat kegiatan sharing sharing session terkait dengan bagaimana sih membuat video yang menarik, kita datangkan narasumber. Itu kita kerjasama dengan alumni UGM Jogja juga. Kemudian itu kita tadi pernah juga ke kampus-kampus tadi itu. Kita pernah juga bikin kegiatan bareng alumni di Sangatta itu terkait dengan flash mob. Waktu Beksan Wanara, tarian Jawa itu era flash mob itu tahun 2010. Tapi kita baru bikinnya kemarin 2019. Itu ada yang viral kan, Beksan Wanara dari Jogja. Itu pelopornya Pini sepuh kita di sini juga gitu. Itu dan mantan ketua juga. Betul. Berarti kan kesenian pun jalan. Betul. Nah, tadi ada satu kesenian juga kita jalankan. Artinya gabung aja gitu, jaga silaturahmi. Ya insya Allah kita tetap majukan ya UPN maupun institusi UPN-nya sendiri juga semakin ke depan. Apalagi sekarang sudah negeri, pasti persaingannya semakin ketat gitu ya. Dan ya UPN pun juga ikut membantu Kutai Timur ini supaya lebih maju lagi. Betul. Itu kalau udah rektor datang ke sini atau wakil rektor, wah persaingannya apalagi nih program kampus yang harus diperbaiki. Minta itu, masukan nih. Betul. Itu kita harus terlibat aktif lah di situ. Gitu. Siap. Mungkin itulah pesan. Oke. Terima kasih ini Bang Adi, Bang Iwan udah hadir di podcast kita sore ini sambil ngopi sore tadi. Ada inspirasi yang bisa kita ambil bahwa kebersamaan itu penting, silaturahim itu penting, tidak melihat bentuknya. Betul. Ya, kondisi sekarang kan walaupun pandemi nggak ada istilah tidak untuk saling bertemu walaupun dengan bentuk yang lain kayak gitu. Dan bagian dari podcast ini pun juga untuk punya tujuan yang sama seperti itu. Oke, buat rekan-rekan semua ya, ini podcast kita akhiri dulu. Next time kita akan ngobrol lagi. Masih ada season berikutnya sebenarnya ini ya UPN yang soal tadi mini sepuh ini. Boleh, nanti kita ajak ini. Next time kita ajak lagi nih. Nah, kita cerita tentang bagaimana suka dukanya. Oke. Ya, terima kasih udah hadir di tempat kami ya. Bang, terima kasih. Ya UPN Sangatta sukses selalu, jaya selalu ya.
tetap solid ya. Mudah-mudahan bisa sampai 500 membernya mungkin nantinya. Wah, iya. Saya doakan juga ini untuk like management gitu ya. Jadi saya juga berharap apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini seharusnya perekonomian di Sangatta ini sangat berputar kuat gitu kan, karena banyak orang yang nggak bisa keluar Sangatta gitu. Betul. Ya. Ternyata setelah saya bergabung aktif di UPN, kemudian bertemu dengan teman-teman di luar organisasi di lingkup Sangatta ini, ternyata banyak sekali usaha-usaha yang ada di Sangatta, termasuk like manajemen ini gitu ya. Nah, harusnya kita dukung lah, kita mendukung juga teman-teman di Sangatta itu supaya bisa maju gitu. Bahwa ada wadah broadcast seperti ini. Betul, like management ini bagus, coba dikembangkan, kemudian usaha-usaha lain jangan sampai kita apalagi udah di zaman kita udah di zaman modern, udah di zaman digitalisasi gitu ya. Tunjukkan juga Sangatta itu bisa maju seperti kota-kota lain, Jakarta, Bandung. Minimal kita punya ekonomi yang berbasisnya ekonomi kreatif gitu ya. Kreatif ini kita harus coba kembangkan di Sangatta. Iya, terima kasih Bang buat semua. Oke, sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.